Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Taufik teman-teman. Di video kali ini kita akan review lengkap sepeda listrik terbaru dari Saige. Ini adalah Saige sepeda listrik roda 3. Wih, sangat cocok sekali buat teman-teman yang lagi cariin orang tuanya sepeda listrik atau yang mau antar-antar anak ke sekolah. Ini sangat rekomendasi. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan juga subscribe, karena kalau nggak subscribe rugi sekali teman-teman ya. Nah, jadi kita akan review lengkap sepeda listrik ini. Yang pertama kayaknya kita bahas dulu untuk spesifikasi sepeda listrik ini, karena mungkin diantara teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, kita bahas dulu teman-teman ya. Nah, ini yang pertama untuk spesifikasinya seperti biasa, jarak tempuh. Nah, sepeda listrik ini itu bisa sampai kurang lebih 50 kilo. Nah, jadi untuk bolak-balik nganterin anak udah cocok banget, apalagi yang buat orang tuanya, yang mau beliin orang tuanya itu bisa teman-teman ya. Nah, lanjutnya juga untuk bobot bebannya. Nah, di sini bisa sampai 200 kilo kurang lebih teman-teman ya. Jadi dewasa berdua bisa, sama anak kecil di depan juga bisa banget. Nah, lanjutnya juga pakai dinamo. Nah, ini untuk dinamonya itu sebelah bawah. Nah, kayak gini teman-teman ya. Tuh, dinamonya kelihatan nggak? Ini dinamonya pakainya 800 watt. Jadi nanjak udah bisa kayaknya. Cuman kalau nanjak banget, bebannya apalagi berat, itu nggak bisa teman-teman ya. Kayak gitu. Lanjutnya juga untuk kecepatan maksimalnya pakainya 45 km per jam. Harganya ini berkisar di harga murah teman-teman ya, 10 jutaan aja, 10 juta lebih lah kayak gitu. Jadi teman-temannya bisa cek-cek aja untuk harganya di tokonya masing-masing, toko yang terdekat. Nah, itu untuk spesifikasi sepeda listrik ini. Jadi intinya teman-teman ya, spesifikasinya udah keren banget sih, apalagi untuk body-bodinya nih kita lebih dekat aja untuk bahasnya. Ini dari bagian sebelah sini itu ada untuk pegangan, rem, tombol otomatis, ini untuk rem belakang, ini untuk rem depan. Nah, kita bahas dulu yang sebelah sini. Nah, ini ada tombol yang kuning itu untuk nanti ketika kita simpan sepeda listriknya supaya nggak jalan sendiri, karena ini kan roda 3 teman-teman ya, nggak ada standar 2, nggak ada standar 1. Jadi kita maininnya di sini, dimain ke sini terus ditekan yang ininya. Karena saya pakai satu tangan, nanti teman-temannya bisalah ini direm dulu, ini ditekan. Terus ada lampu sen. Nah, bagian-bagian sebelah sininya ini visornya juga keren sekali, apalagi ini kombinasi warna pink. Sebelah sini ada tombol ininya juga. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini ngerem sendiri teman-teman ya. Nanti jadi nggak bisa maju tuh kalau udah ditekan ininya. Kalau mau maju lagi tinggal tekan aja, udah keluar lagi. Nah, ini rem depan, ini gas, ini buat pemasangan spion. Nah, ini bisa dibuka teman-teman ya, tuh. Ini dikasih spionnya juga, ini untuk lampu sennya juga, ini untuk bagian desain dari kepala. Lanjut, bagian bawahnya itu pakainya lampunya, ini lampu senjanya, ini lampu jauh sama dekatnya teman-teman ya. Ini lambang Saige, ini kombinasi warna silver sama warna pink muda sama pink tua. Ini buat desain dari bagian depannya. Ada variasi-variasinya juga, tapi kita fokus dulu ke bagian spakbor. Nah, ini warnanya warna pink tua teman-teman ya. Untuk bannya di sini ukuran berapa? Kita cek. Nah, di sini biasanya ada teman-teman ukuran ban. Nah, di sini ukuran bannya. Kayak gitu. Terus buat pengereman di sini pakainya trombol. Nah, terus untuk bannya pakainya di sini ban tubeless. Jadi ketika bocor atau kempes bisa dibawa ke tambal ban, enak teman-teman ya. Nah, ini ban tubeless jadi nggak pakai ban dalam, tapi kedepannya kalau pakai ban dalam juga bisa. Ini untuk bagian depannya, gimana menurut teman-teman? Ih, keren banget teman-teman ya. Nah, ini bagian depan. Bagian samping kita spill. Nah, ini untuk bagian sampingnya, ini tampak samping ini bagusnya, ini ada ininya teman-teman ya. Nih, ada penahannya juga. Nah, ini kebanyakan yang bilang itu gas, bukan teman-teman ya, itu rem.
Nah, jadi kalau yang ini rem depan sama rem belakang, tapi kebanyakan teman-teman kalau suka pakai mobil biasanya pakai remnya rem kaki. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau rem ini itu otomatis dua-duanya langsung kayak rem belakang sama rem depan kalau nginjak rem itu. Nah, terus sebelah sana itu ada untuk pengecasan. Ininya juga lebar teman-teman ya, tuh besar banget, jadi buat bawa-bawa anak lebih nyaman sih. Lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk bannya juga sama, pengereman belakang juga pakai sama trombol teman-teman ya. Nah, ini untuk joknya juga besar banget. Nah, terus ada bagasinya juga, kita bukanya sebelah sini tinggal, nah kayak gitu aja udah kebuka. Salah. Nah, ini teman-teman udah kebuka. Nah, untuk bagian bagasinya kayak gini, lebar sekali, jadi bisa nyimpen-nyimpen barang. Dikasih buku garansi, ada spion, ada juga untuk charger 48 volt 20 Ah. Nah, tadi kita belum bahas untuk spesifikasi baterai. Pakai baterainya 20 volt 48 Ah untuk pemasangan baterai sama pengecasan udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek aja video sebelumnya. Ini pakai baterainya SLA teman-teman ya. Lanjutnya juga ada box, ini tempat penyimpanan barang-barang juga. Jadi kalau teman-teman di sini nyimpannya banyak, barang-barangnya nggak muat, nah bisa disimpan di sebelah sini. Ini untuk bisa juga sebagai yang namanya sandaran teman-teman ya, enak sekali. Ini untuk bagian samping sebelah sini. Samping sebelah sana gimana? Kayaknya sama aja sih, tuh nggak ada tambahan-tambahan lagi. Nah, terus pakai pentilnya juga sama, pentil bengkok untuk sepeda listrik. Lanjutnya kita ke bagian belakang, kita majuin dulu dikit, iya. Nah, ini untuk bagian belakangnya teman-teman ya, lampu sen kiri kanan, terusnya juga ada untuk plat nomor sama lampu ini buat pengereman. Nah, itu untuk bagian pinggir, bagian depan dari sepeda listrik Saige Vintage teman-teman ya, roda 3. Nah, sampai sini boleh teman-temannya komen dulu di kolom komentar, menurut teman-teman ini bagus atau worth it gak di harga 10 jutaan teman-teman ya, meskipun banyak yang jual harga lebih. Nah, terus di sini ada kunci teman-teman ya, ada kunci gantungan juga dikasih, ini Saige. Terus kuncinya dikasih 2, remote-nya juga dikasih 2. Nah, di video-video sebelumnya Taufik nggak suka bahas tentang remote. Nah, kita bahas tentang remote-nya teman-teman ya. Nah, ini ada tombol yang tengah garis 3 itu untuk supaya teman-teman bisa nyalakan sepeda listrik tanpa pakai kunci. Ini bisa sampai 50 meter sih jaraknya nih. Kita tekannya ini 2 kali yang tengah garis 3. Nah, di sini otomatis udah nyala tanpa kita pakai kunci. Ini udah lebih dari simpel teman-teman ya. Nah, ini untuk matiinnya itu ada gambar buka kunci. Nanti bisa teman-temannya cek kalau teman-temannya udah beli. 1 kali udah mati. Terus di bagian bawah itu untuk alarm. Nah, sepeda listrik itu kan nggak bisa dikunci teman-teman ya, tapi kunci leher maksudnya. Tapi ini udah ada alarm. Jadi kalau dipinjit alarm, nanti alarmnya nyala, ban belakangnya otomatis ngerem sendiri kayak gitu. Nah, itu untuk spesifikasi body. Lanjut kita bahas juga untuk cara pemakaiannya bangku ya. Nah, ini tadi pakai remote. Nah, di sini kita spill juga teman-teman ya. Ada tempat penyimpanan untuk ini juga untuk gantung-gantung makanan. Tuh, otomatis kayak gini teman-teman ya. Nah, lanjut kita nyalakan. Nah, di sini ada satu teman-teman ya, mode parkir. Ini untuk baterai, ini untuk kilometer sepeda listrik. Kita berapa kilo nih udah dipakainya. Di sini ada teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian dari ininya. Nah, lanjut kita bahas untuk tombol-tombolnya nih. Nah, di sini sepeda listrik roda 3 itu enaknya bisa maju bisa mundur. Kalau maju teman-temannya tinggal kita cara pemakaian dulu teman-teman ya. Nah, ini mode parkir. Ini buat pengaturan kecepatan. Nah, 1. Nah, jadi kalau teman-temannya pertama banget itu pakainya nomor 1 dulu. Nah, kalau terkecuali kalau agak udah ini nomor 2. Ini nomor 3. Jadi kalau nomor 1 itu mentok kecepatannya meskipun digas sampai habis. Nah, terusnya juga ada tombol maju mundur. Nah, ini untuk majunya itu kode parkir gak bisa digas, tinggal direm dikit, lepasin, di sininya udah ready, tinggal kita gas udah maju tuh. Tapi dikit teman-teman ya.
Nih udah maju kayak gitu. Nah terus kalau mundur gimana, kita klik R yang ini tuh. Nah mundur sendiri ya teman-teman ya, tuh, sepeda listriknya mundur. Keren ya. Nah itu untuk maju mundurnya kayak gitu. Terusnya juga di sini ada untuk lampu. Nah, kita cek teman-teman ya lampunya gimana. Wih terang banget teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman bersepeda malam juga itu sangat nyaman. Ada lampu sen. Nah, lampu sennya bagian depan. Ini lampu sen bagian belakang. Nyala teman-teman ya. Nah, itu lampu sen sebelah sana juga sama. Ada klakson juga. Nah itu untuk cara pemakaiannya teman-teman ya. Jadi gampang sekali dan mudah. Terus kalau kita nggak pakai di sini otomatis ke mode parkir lagi dan gak bisa kita gas kayak gitu. Jadi kalau mau majunya lagi tinggal rem dikit lagi, lepasin, tinggal digas. Maju tuh, maju sendiri teman-teman ya. Kayak gitu. Nah nanti kita tunggu lagi di sininya pasti mode parkir lagi. Nah itu untuk cara pemakaiannya sangat mudah dan simple sekali, apalagi kalau roda 3 itu gak mungkin jatuh teman-teman ya, terkecuali kalau jalannya rusak pasti kayak gitu. Nah ini untuk cara pemakaiannya kayak gitu. Nah sampai sini gimana teman-temannya, paham pasti teman-teman ya. Nah lanjutnya juga ini untuk cara perawatan sepeda listrik ini supaya awet. Nah yang pertama beli itu wajib dicas. Untuk cara pengecasan udah kita bahas. Nomor keduanya, nah di sini kita cek juga untuk baterainya nih. Kalau teman-temannya pakai itu jangan sampai habis. Ini kan posisi baterainya nih yang putih 1 2 3 4 5. Nah kalau dipakai sama teman-teman usahakan baterainya kalau satu lagi itu wajib langsung dicas, ngecasnya sebelah situ tuh kayak gitu. Nah terus nomor ketiga, nah seandainya ini dipakainya jarak jauh kayak teman-temannya pakainya kurang lebih 45 kilo atau 50 kilo, otomatis di ininya sisa satu lagi. Nah kalau dipakai jarak jauh otomatis kan baterai sama dinamo panas, jadi harus disimpan dulu, jangan langsung dicas teman-teman, soalnya bisa ngerusak baterai. Yang nomor keempat itu ketika teman-temannya bosen atau mau disimpan atau teman-temannya mau liburan, nah gak mungkin kan sepeda listrik ini dibawa, jadi usahakan kalau mau bepergian, kalau mau disimpan lama wajib dicas dulu. Kalau posisi full kayak gini disimpan 1 bulan 2 bulan juga aman teman-teman ya, gak mungkin ngedrop untuk baterainya. Nah sedangkan untuk kayak dimandiin kena air hujan atau banjirnya jangan terlalu atas, itu udah aman untuk sepeda listrik ini. Terus kalau buat garansi sih biasanya teman-teman ada garansi rangka 1 tahun, baterai charger dinamo itu biasanya 6 bulan kayak gitu untuk sepeda listrik yang roda 3 ini. Nah sampai sini teman-teman ya untuk review lengkapnya. Kalau teman-temannya ada yang kurang bisa di komen-komen cara perawatan atau gimana, bisa teman-temannya komen-komen aja. Mungkin segitu aja buat review lengkap sepeda listrik roda 3 ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.